Halo semua, perkenalkan, nama saya Jessica Meilani Fasipayung, saya dari kelas KAT LW 4122. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Komputerisasi Akuntansi dari kampus STIMIK Pamitran. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis perancangan sistem informasi pada proses pengiriman paket kilat Selamat Trans. Profil perusahaan. Di sini ada Selamat Trans yang merupakan perusahaan yang melayani travel dengan rute Karawang Jakarta, Karawang Bandung, Cikarang Bandung, Cikampek Bandung, serta melayani pariwisata, just tip, dan paket kilat. Mungkin untuk travel kita biasa dengar hanya antar kota saja, ya. Seperti pada travel-travel pada umumnya, Selamat Trans pun begitu. Lalu ada pariwisata juga. Tapi di sini ada yang lain yang jarang ada di travel-travel lain, yaitu paket kilat. Paket kilat tuh gimana sih gitu? Nah, sebenarnya teman-teman ini tuh mirip dengan yang biasa, jasa-jasa yang biasa kita pakai, seperti ekspedisi-ekspedisi yang biasa kita pakai ya, kayak Pos Indonesia, JNT, JNE, Kargo, DHL, ya seperti itu. Hanya saja untuk yang ada di Selamat Trans ini, paket hanya diantar itu dari outlet ke outlet, jadi outlet yang mereka miliki. Dan kenapa sih namanya dibilang paket kilat? Nah, itu tuh karena paket kita bisa nyampe dalam 1 hari. Jadi misal pagi kita kirim, siang itu udah sampai. Misal kita mau ngirimnya ke Bandung dari Karawang, nah itu tuh siang udah nyampe. Standard Operating Procedure atau SOP. 1. Barang atau paket harus dikemas dengan aman dan rapih. 2. Pengiriman diperbolehkan mengirim barang atau paket dengan dimensi maksimal 100 x 50 x 50. 3. Pengiriman jenis dokumen hanya untuk pengiriman benda dalam bentuk cetakan kertas dengan ketebalan tidak lebih dari 5 cm. 4. Pengirim dilarang memasukkan barang-barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, minuman keras, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang diproduksi dan diedarkan, emas, perak, uang tunai, makanan berbau tajam. 5. Apabila terjadi kehilangan pada saat pengiriman paket, maka pihak Selamat Trans akan mengganti. 6. Selamat Trans tidak melayani serta tidak bertanggung jawab terhadap tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya kehilangan, kekurangan suatu titipan setelah 7 hari kerja terhitung sejak estimasi waktu penyampaian. Nah, itu SOP-nya teman-teman. Selanjutnya flowchart. Di sini ada 4 entitas. Yang pertama konsumen, kedua customer service outlet, yang selanjutnya akan saya sebut sebagai CSO, ketiga pengemudi, 4 kantor pusat. Pertama-tama dimulai dari konsumen yang mengirimkan paket dan paket diterima oleh CSO. Setelah paket diterima oleh CSO menginput data barang ke sistem. Dari database paket ini, maka CSO akan membuat resi barang. Setelah resi barang jadi, yang akan berbentuk sebagai struk atau resi pengiriman, maka resi pengiriman itu akan dicetak 2, dan yang satu diberikan kepada konsumen, yang satu lagi disimpan sebagai data dari untuk pelaporan dari CSO tersebut. Setelahnya konsumen akan dapat memeriksa resi tersebut atau status paketnya sudah berada di mana melalui website. Setelahnya konsumen dapat mengambil paket di outlet tujuan. Di tengah-tengah itu ada proses yang dilakukan oleh CSO
Setelah dia menginput data barang, CSO akan memprint out data paket. Data paket itu untuk supir atau pengemudi. Pengemudi mengirimkan paket ke outlet tujuan. Setelah sampai di outlet tujuan ini, pengemudi memberikan data paket kepada CSO yang berada di outlet tujuan tersebut. Setelahnya, data paket diupdate oleh CSO pada outlet tersebut pada sistem. Lalu data paket ini akan dikirimkan ke kantor pusat. Di kantor pusat akan di cross check kembali antara data paket yang dilaporkan dengan yang ada di sistem. Diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan keseluruhan dari input dan output diagram. Di sini ada 3 entitas, yaitu pertama pelanggan, 2 CSO, 3 pengemudi. Entitas pertama, yaitu pelanggan, mempunyai membership dan paket yang akan dikirimkan. Lalu ada CSO yang mempunyai ID dan password, data pelanggan, data paket, perhitungan berat paket, tujuan pengiriman paket. Setelah itu, outputnya akan diberikan kepada pelanggan, yaitu berbentuk dengan bukti bayar dan nomor resi. Selain itu juga, dari CSO, outputnya akan diberikan kepada pengemudi, yaitu berbentuk data paket. Selanjutnya, ini ada beberapa menu dari web Selamat Trans. Ketika kita masuk web, maka kita akan disajikan dengan pilihan untuk masuk atau daftar. Itu dengan nomor telepon. Dari web ini kita bisa mengakses beberapa fitur atau menu seperti memesan tiket, mengecek jadwal, keberangkatan ya teman-teman, ini untuk yang travel. Lalu untuk paketnya, kita bisa mengecek resi dan mengecek tarif paket. Lalu selanjutnya, pelanggan dapat mengecek tarif pengiriman sebelumnya melalui web dengan cara memilih outlet asal dan outlet tujuan, lalu memilih jenis paket dan memasukkan kira-kira berat paket di sini. Ini contohnya, aku masukin outlet asalnya dari Karawang, Melati, tujuannya Bandung Pasteur, lalu memilih jenis paketnya yang barang, panjangnya 3 cm, lebar 5 cm, tinggi 10 cm, berat 6 kg, dan keluar total tarifnya itu 53.000. Lalu selanjutnya, menu untuk mengecek resi. Masukkan nomor resi yang diberikan oleh petugas atau CSO ke dalam kolom ini untuk mengetahui lokasi paket dan mengecek status dari paket kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kekurangan dari materi yang saya sajikan. Sekali lagi terima kasih.